Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Fikri Sanuddin Iman, dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas lebih dalam soal sesuatu yang di masa kini sedang trendy ya, atau sedang naik-naiknya, yakni adalah startup. Dan nanti di penjelasan selanjutnya juga akan membahas sedikit mengenai bagaimana sih cara kita untuk mendirikan sebuah startup gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama mengenai apa sih sebenarnya startup itu ya. Jadi ini kita mengutip pada website investopedia.com, dan kita berterima kasih juga kepada Mitchell Grant selaku penulis di website ini ya. Oke, sebagaimana yang diungkapkan di website ini, startup itu merefer atau merujuk kepada perusahaan atau company yang ada di tahap pertama di operasi atau dalam operasionalnya ya. Lalu startup itu biasanya didirikan oleh satu atau lebih entrepreneur atau wirausahawan untuk develop atau mengembangkan sebuah produk atau service di mana mereka percaya bahwa produk atau service itu bisa memenuhi permintaan atau demand yang ada di masyarakat. Lalu perusahaan-perusahaan ini pun biasanya dimulai atau diawali dengan metode high cost atau biaya lebih tinggi dan limited revenue atau keuntungan yang tipis begitu. Nah, itu kenapa alasannya di kebanyakan startup itu biasanya mencari sumber awalan daripada investor angel atau angel investor, itu dimana ketika investor itu menginvestasikan uangnya atau menanamkan uangnya kepada mereka untuk dikembangkan menjadi startup ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut juga ke pembahasan yang berikutnya, di mana apa sih yang bisa kita ambil dari key takeaways atau poin-poin kunci ya daripada pembahasan tadi. Jadi gini, startup itu bisa dilihat di sini ya. Startup is a company that's in the initial stage of business, adalah perusahaan yang ada di posisi awal bisnis. Lalu juga foundersnya atau para pendirinya itu normally finance their startup itu membiayai startupnya dari investasi dari luar, seperti tadi kan angel investor ya. Lalu untuk funding source tadi seperti bisa dibilang ada venture capitalist yang saya bilang tadi, angel investor, lalu crowdfunding juga bisa, lalu juga loan atau pinjaman. Lalu startup itu also consider where they will do business and their legal structure. Jadi ketika dimulai itu startup pun juga harus memikirkan bagaimana sih mereka akan menjalankan bisnisnya, lalu juga struktur legalnya bagaimana. Lalu terakhir, startup itu come with a high risk as failure is very possible. Jadi startup ini pun berisiko cukup tinggi ya dengan kegagalan, yang namanya kegagalan. Tetapi jika bisa dikembangkan maka akan menjadi sesuatu yang unik. Tadi bisa dibilang kita ada 3 contoh ya, Google, Amazon, dan Facebook itu juga cukup unik ya di dunia internet sekarang. Dan akan banyak manfaatnya, selain daripada tempat kerjanya pun juga ada inovasi dan great opportunities ke depannya. Oke, tadi setelah kita membahas mengenai apa sih definisi startup itu ya, kita akan membahas juga sedikit mengenai perkembangan startup dari masa ke masa. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat di gambar ya. Ini adalah gimana gambaran startup selama setidaknya 20 tahun, 30 tahun terakhir. Dimana ini ada prosesnya, lalu juga ada bagian-bagian yang penting dari setiap proses itu. Jadi konsepnya di sini ada konsep, lalu ada development atau dev, lalu testing serta launch. Dimana di konsep ini ada create materials and positioning juga sama devnya, lalu di testing nanti ada higher sales dan sebagainya macamnya, lalu launching, branding dan sebagainya macamnya, dan juga ada bagiannya seperti marketing, sales, business, dev, and engineering. Nah, untuk konsep yang seperti ini itu memang memang bekerja di kesempatan-kesempatan sebelumnya, namun
melihat bagaimana perkembangan industri sekarang ya dengan adanya internet dan sebagainya macamnya. Tentunya konsep ini tidak lagi menjadi patokan umum gimana sih kalau kita mau mengembangkan sebuah startup. Nah, jadi di pembahasan selanjutnya atau di bagian selanjutnya akan kita bahas lebih dalam gimana sih konsep tanda kutip modern ya, konsep modern daripada startup itu sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin kita langsung lanjut nanti ke bagian yang selanjutnya, oke? Nah, tadi kan kita sudah membahas tuh gimana sih apa yang dimaksud dengan startup itu, lalu perbedaan konsep startup dahulu dalam tanda kutip dan sekarang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas gimana sih cara kita untuk membuat startup. Nah, gitu ya. Ini quick guide ya, sifatnya quick guide atau singkat begitu ya poin-poinnya. Nah, bisa dilihat yang pertama ini mereka merangkum semua step itu jadi dalam mana 8 ya. Pertama itu ada problemnya, nanti kita akan bahas masing-masing ya. Lalu kedua ada ideation serta solutionnya. Lalu dream team atau mencari timnya. Lalu 4 ada customer persona and validation. Lalu kelima ada prototype juga validation. 6 itu ada marketing plan dan building landing page. Lalu ketujuh ada bisnis sama revenue model, dan yang terakhir ada funding. Nah, ini diungkapkan juga oleh penulis dan yang saya tangkap juga di sini ada banyak kata validation yang muncul ya di sini, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, validation ini berfungsi untuk kita menerima semua feedback yang diberikan, terutama di dalam kasus startup kebanyakan ke pelanggan atau customer ya, atau penggunanya nanti. Jadi kita butuh banget ya namanya validasi, apakah yang kita lakukan itu udah benar atau belum, atau dalam istilah lainnya sudah sesuaikah sama pengguna atau belum. Nah, oke, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke step yang pertama, yakni problem. Oke, di problem ini simpelnya ini berhubungan langsung sama mindset kita, karena kita mengutip quotes-nya, people don't want to buy a quarter inch drill, but they want a quarter inch hole. Jadi orang-orang itu dalam quotes-nya, orang-orang itu tidak ingin membeli mata bor atau bor itu dengan ukuran segini, tapi mereka itu pengen lubang. Berarti bisa diungkapkan secara sederhananya bahwa pengguna itu kebanyakan tidak peduli soal prosesnya gimana terkadang. Jadi taunya itu ngelihat di hasilnya aja. Nah, jadi ini yang harus dijadikan mindset utama atau dasar pikiran utama ketika membuat sebuah startup atau dalam problem solvingnya. Jadi kita harus melocate problemnya atau menemukan problemnya, lalu kita lebih aware gitu sama problemnya, kita lebih teliti lagi, dan ketika kita meneliti lebih dalam maka kita akan dapatkan insight, lalu kita akan menemukan bagaimana cara untuk solve-nya atau menyelesaikan itu ya. Nah, oke, di tahap kedua adalah ideation and solution validation. Nah, di tahap kedua ini adalah ideation and solution validation. Jadi, ketika kamu sudah menemukan problemnya, maka kita harus mencari solusinya. Nah, di sini adalah waktunya untuk mencari ide yang sesuai agar solusi tadi bisa dijalankan. Nah, jadi ini sebagaimana dijelaskan oleh Manuel Tenger ya. Jadi tahap ideation ini itu adalah pertama kita punya banyak ide dulu agar bisa memecahkan masalah tadi ya. Lalu kita menajamkan solusinya sebagai apa, kita maunya fokusnya kemana. Lalu kita memfilter yang mana yang reasonable atau masuk akal dan yang dalam tanda kutip tidak masuk akal. Lalu kita testing, jadi apakah benar ini solusi yang benar untuk problem yang kita temukan tadi. Nah, once you have a reasonable ideas, you need to take them to the real world and ask people what they think of your ideas and refine them. Jadi ketika kamu sudah menemukan solusi atau ide yang menurutmu sudah masuk akal sesuai dengan tujuan kamu memecahkan masalah tersebut, bawa ke dunia nyata dan tanyakan pada orang-orang yang terutama mengalami masalah itu ya, apa sih yang mereka pikirkan tentang ide yang kamu pikirkan tadi, dan
dengan feedbacknya tadi atau dengan balasan yang mereka berikan, kamu refine, jadi kamu perjelas lagi, perbaiki lagi dan sebagainya macamnya. Nah, oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yakni find your dream team. Nah, ini apa sih dream team itu? Jadi, simpelnya dream team itu adalah komponen-komponen utama yang dirasa, bukan komponen sih, lebih ke personal utama ya, yang sekiranya bakal sangat bermanfaat besar ketika kalian mencoba untuk membangun sebuah startup. Nah, jadi di startup ini kan kalian tidak bisa menjalankannya semua sendiri ya, berarti kalian juga perlu tim yang mendukung bagaimana progres kalian nanti selama pembuatan atau perkembangan startup itu. Nah, jadi berdasarkan dari sumber yang ada di sini ya, kita bisa bagi menjadi 5 role utama atau 5 peran utama yang sangat diperlukan dalam sebuah startup. Jadi pertama ada CEO atau Chief Executive Officer ini. Lalu yang kedua ada Chief Business Officer atau CBO. Lalu ada yang ketiga Chief Marketing Officer atau CMO. Lalu keempat ada Chief Technology Officer atau CTO. Dan terakhir ada Chief Design Officer. Nah, oke. Penjelasan lebih detail sedikit ya. Untuk CEO itu dia akan melead atau memimpin tim dengan vision atau visi, lalu respect and responsible. Jadi seseorang yang dihargai dan bertanggung jawab dan punya visi yang besar atau visi yang jelas begitu ya. Lalu CBO ini atau Chief Business Officer, dia mensupport growth and creates value. Jadi mensupport perkembangan value-nya dan juga menciptakan nilai di produk-produk mungkin atau service-service yang diciptakan dengan berinovasi, inovasinya yakni bisnis plan yang cemerlang begitu ya. Lalu CMO atau Chief Marketing Officer ini memperkenalkan solution yang kalian bikin itu ke halayak luas atau ke dunia begitu ya. Jadi mengenalkan apa sih sebenarnya solusi yang kalian tawarkan ke banyak orang. Jadi awareness orang itu bakal lebih tajam atau lebih banyak begitu, lebih detail ya soal apa yang kalian buat gitu. Lalu CTO ini manage tech requirement, seperti namanya technology officer, jadi berkaitan dengan tech yang diperlukan untuk solution yang kalian buat ya. Lalu ada Chief Design Officer. Nah, di sini design officer ini akan memanage dan mengkoordinasi desain inisiatif di startup kalian. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah startup ini, seluruh tim tadi, seluruh anggota tim itu dibutuhkan kemampuannya untuk beradaptasi dan juga bekerja di role berbeda ketika diperlukan. Jadi mengisi misal kekosongan atau gimana. Jadi dibutuhkan seseorang yang fleksibel begitu ya. Oke, ke tahap nomor 4 yakni customer persona and validation. Jadi untuk mencapai calon pelanggan atau calon customer ya, kalian perlu tahu juga gimana mereka sebenarnya. Jadi dari mendefinisikan audience target kalian itu nggak cukup. Jadi kalian perlu juga menciptakan yang namanya customer persona. Nah, customer persona ini adalah representasi semi fiksional dari customer ideal kalian berdasarkan dari riset market atau riset pasar yang kalian lakukan, juga real data di lapangan. Ini berarti kalian bisa mengetahui informasi yang relevan seperti latar belakang pendidikan, lalu juga demografiksnya, lalu juga pekerjaan sebagai macamnya. Dan kalian perlu ke semua hal ini untuk menciptakan sebuah persona tadi. Dan jangan lupa ini juga tahap pertama aja untuk customer personanya ya. Kalian pun juga setelah menciptakan customer persona, kalian juga perlu memvalidasi identitas si customer tadi untuk pengembangan lebih lanjutan. Jadi cara terbaik untuk memvalidasi customer tadi dengan persona kalian adalah dengan menginterview ya. Oke, selanjutnya di tahap kelima adalah prototype and validation. Jadi setelah kalian melalui tahap-tahap sebelumnya tadi hingga ke customer persona, tahap selanjutnya adalah prototype and validation. Prototype ini adalah tool terbaik atau alat terbaik untuk mencoba baik dari potensial maupun juga functionality atau fungsionalitas yang penting atau yang diperlukan di idea kalian untuk dijadikan ke dunia nyatanya. Ini semua terkait dengan gimana sih kita memvisualkan agar produk tadi yang kita buat itu bisa dideskripsikan secara baik.
entah dari produk mungkin maupun layanan dan juga sistemnya ya. Dan ini juga salah satu cara terbaik untuk mendesain sebuah produk. Jadi di sini ada dua tahapan di dalam prototype and validation yang harus dilakukan. Yang pertama paper prototype, yang kedua juga digital prototype. Kita mulai dari paper prototype dulu. Ini tidak terbatas kepada project kalian itu nanti produknya dalam bentuk fisik ataupun mungkin dalam bentuk aplikasi ataupun mungkin bentuk-bentuk digital lainnya. Paper prototype atau prototype via kertas itu secara dasarnya penting sekali untuk penciptaan atau perkembangan sebuah startup, di mana ketika kita mendiskusikan via kertas ini akan membawa momen-momen tertentu dimana kalian bisa melihat gimana sih ide ini bisa diterapkan langsung dengan mengidekan lewat penggambaran tadi di kertas. Dan kalian pun juga di dalam prototyping kertas ini harus kreatif ya. Bisa mungkin kalian pakai post-it lalu marker atau lain-lainnya, mendesain paper prototype kalian sekreatif yang kalian bisa. Lalu ketika kalian sudah menyelesaikan tahap paper prototyping tadi, kalian bisa langsung testing mungkin ke real people atau orang-orang yang emang kalian targetkan nantinya di dunia nyata. Entah mungkin dari teman kalian atau keluarga kalian ataupun mungkin kolega kalian. Lalu perhatikan gimana feedback dari mereka. Mungkin excited atau mungkin ada merasa frustration dan lain-lain, itu kalian perhatikan secara baik-baik. Nah, ketika kalian sudah mencoba mengkoleksi atau mengumpulkan informasi-informasi yang kalian dapat tadi ya melalui testing tadi, time-nya untuk improvement atau perkembangan lebih lanjut, di mana kalian sudah bisa mulai mengadaptasi solusi-solusi tadi mungkin dengan meremove atau mengurangi ya, atau mungkin juga adding atau menambahkan fitur-fitur berdasarkan feedback tadi. Nah, lalu step selanjutnya adalah digital prototype, di mana digital prototype ini ada toolsnya beberapa, sebagian yang dijelaskan adalah Adobe XD, Marvel App, Material.io, mungkin juga di beberapa kita yang familiar dengan Figma ya. Digital prototype ini memungkinkan kalian untuk melakukan test drive atau testing untuk ide-ide yang produk kalian tadi atau layanan kalian di tempat yang tanda kutip aman karena terbatas pada platform itu ya, dan juga cost efektif, memakan biaya yang tidak besar begitu. Lalu setelah kalian menciptakan digital prototype tadi, maka kalian lakukan lagi testing dengan real user tadi, lalu adjusting atau menyesuaikan sesuai dengan feedback yang diberikan dengan digital prototype tadi. Oke, kita masuk di tahap 6 adalah marketing plan serta building a landing page. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai prototype ya, dari paper sampai bentuk digital gitu. Nah, sekarang ketika semua hal tersebut selesai, kita lanjutkan di marketing plan-nya. Nah, agar bisnis startup yang dibangun tadi itu berjalan dengan lancar, kita juga memerlukan yang namanya marketing plan. Isinya ini adalah mendefinisikan daripada short dan long term goal atau tujuan yang ingin diraih, entah dari durasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta gimana ini akan di manage atau dikelola secara strategis. Nah, ini bisa dilihat juga di penjelasan selanjutnya adalah what message do you want to deliver. Jadi pesan seperti apa yang ingin kamu sampaikan ke, dalam konteks ini, calon-calon pengguna ya. Terus juga what's the unique value of your solution. Apa nilai keunikan dari solusi yang kamu tawarkan. Nah, itu perlu dijawab di marketing plan yang disiapkan nantinya. Kita juga perlu mendefinisikan atau menentukan channel mana atau jalur mana startup kita tadi itu akan di marketkan atau dipasarkan, entah seperti di Facebook, LinkedIn atau Twitter, tergantung dari gimana keputusan di marketing plan itu tadi. Nah, ini juga persona yang kita tetapkan sebelumnya itu juga akan membantu kita menentukan jawaban di marketing plan ini. Lalu salah satu bagian penting di marketing plan ini adalah landing page,
di mana landing page ini akan mengarahkan visitor atau pengunjung dan bisa mengubah para pengunjung tadi itu menjadi prospek atau peluang dari pelanggan di masa depan. Nah, di landing page ini kita perlu memberikan informasi yang sifatnya straightforward atau jelas terarah kemana tentang solusi yang kita tawarkan tadi ke customer potensial. Dan ini juga berfungsi sebagai tempat mengoleksi data user, nanti mungkin entah emailnya atau mungkin kontaknya mereka, untuk misal ketika produk ini lebih dijalankan secara detailnya nanti di belakang, kita juga bisa mengontak mereka untuk mungkin entah feedback atau semacam itu ya. Nah, ini di marketing plan ini adalah momen dimana kalian mencapai orang-orang atau menjangkau orang-orang dengan minat yang real atau minat yang nyata terhadap startup kalian yang dibangun dengan ide-ide tadi ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketujuh adalah business and revenue model. Nah, ini mungkin untuk beberapa kalangan wirausahawan muda merupakan sesuatu hal yang cukup mengerikan. Tapi jikalau memang kalian ingin membuat atau membangun sebuah startup, ini adalah langkah yang cukup penting karena ini bisa menentukan gimana kelangsungan nanti bisnis startup kalian, yakni bisnis dan revenue model. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, kita perlu membedakan dulu atau memahami perbedaan dulu di antara keduanya, antara bisnis dan revenue model. Oke, sebagaimana dijelaskan di sini, a business model describes how the company will generate value for its customer and revenue is included in it. Jadi bisnis model itu mendeskripsikan gimana perusahaan kalian, dalam kasus ini startup ya, akan memberikan atau menghasilkan nilai kepada customernya, dan di dalamnya itu termasuk juga dengan keuntungan. Sebuah perusahaan itu bisa mengoperasikan berbagai bisnis model di satu waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan revenue model itu lebih mendeskripsikan bagaimana sih sebuah perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Jadi setiap segmen customer itu bisa mengandung satu atau lebih revenue stream atau aliran keuntungan. Nah, the business atau revenue stage is the point at which you have sort out every factor related to your sales. Jadi di tahap bisnis dan keuntungan tadi ini, itu adalah poin dimana seharusnya ya, dari startup kalian itu sudah sort out atau sudah mengetahui bagaimana sih berbagai faktor yang terkait dengan sales kalian atau penjualan kalian. Nah, jadi your business and revenue models itu perlu memerhatikan hal-hal berikut dalam considerationnya atau penentuannya. Pertama, industrinya, lalu timing launchnya kapan, lalu juga channels used for customer acquisition, dari jalur mana kalian mengakuisisi atau merubah peluang customer tadi menjadi customer yang emang melakukan transaksi atau melakukan pembelian begitu ya. Nah, ini juga di tahap ini pun juga adalah poin dimana kalian akan menentukan cost atau biaya ya. Misal the per unit cost of producing your solution, as well juga logistiknya serta operasionalnya. Jadi ini nggak semata-mata soal income atau pendapatan, tapi lebih ke balancing atau akuntansi secara keseluruhan dari keuntungan, kerugian, dan modal dan lain-lainnya ya. Ada berbagai macam model dan sangat penting untuk sebelum memilih model mana yang mau diterapkan untuk dipahami keuntungan dan kekurangan diri masing-masing model ya, untuk menentukan mana yang terbaik. Oke, kita di tahap 8 atau tahap terakhir yang dibahas di sini adalah funding. Ini adalah bisa dibilang final stage dari pembuatan startup. Jadi sebenarnya ini memang tahap terakhir dalam pembuatan, namun ini bukan tahap benar-benar terakhir dari keseluruhan proses di startup ya. Bahkan justru funding ini merupakan benar-benar start atau titik mula sebuah perjalanan baru di dunia startup kalian yang tadi bangun ya. Nah, dijelaskan juga di sini, in case self funding is not a possibility. Semisal dalam kasusnya self funding atau pendanaan dari pribadi itu tidak memungkinkan, there are some different ways of getting money by to your startup idea. Jadi ada beberapa jalur lainnya
untuk bagaimana mendapatkan uang sebagai pendanaan untuk ide startup kalian, dan itu tergantung kepada solusinya seperti apa, lalu bisnis modelnya seperti apa. Nah, dijelaskan di sini ada 4 jalur utama lain selain self funding ya. Pertama, take out loan atau melakukan pinjaman. Memang pinjaman ini sangat dihindari sebenarnya, tapi jikalau kalian memang yakin dengan prospek yang kalian punya dengan solusi yang dengan ditawarkan di startup ini, maka tidak ada salahnya untuk mengambil pinjaman terutama dari bank ya. Dan juga sebenarnya selain pinjaman dari bank pun bisa dari kerabat terdekat dan lain-lainnya untuk mendukung ide kalian membangun sebuah startup. Lalu yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding ini lebih ke menawarkan ke orang-orang yang berminat atau punya rasa dukungan terhadap ide kalian untuk menggalang dana. Jadi ini bisa dilakukan jikalau kalian ingin sekiranya solusi ini disetujui banyak orang, belum diterapkan di dunia nyata namun sudah mendapatkan persetujuan dari banyak orang atau kesukaan ya, sudah menjadi favorit mungkin nanti ketika rilis, tapi kalian tidak mau mengambil risiko untuk bayar pinjaman dari bank nantinya. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk crowdfunding. Lalu juga ada grants, ini seperti ya hampir-hampir mirip pinjaman tapi di sini lewat pemerintah begitu ya, modal pemerintah. Tetap sama, nanti di akhirnya kalian juga harus membayar persenannya atau mungkin langsung cicilan begitu ke pemerintah karena menginvestasikan tadi ya. Juga opsi yang cukup baik mengingat mungkin terutama di Indonesia sendiri ya sedang menggalakkan gimana sih startup itu lebih berkembang. Nah, ini mungkin bisa dijadikan opsi selain 2 opsi pertama tadi, loan sama crowdfunding. Lalu yang terakhir ini yang paling umum dan mungkin juga paling sering ditemui adalah investors. Jadi investor ini pun sebenarnya juga banyak tipenya, mungkin seperti angel investor atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi ini tergantung juga kembali ke ide startup kalian mau bagaimana nantinya ya. Oke, selesai sudah pembahasan untuk gimana sih kita hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mencoba untuk membangun sebuah startup. Tadi ada 8 step yang sudah dijelaskan di tahapan sebelumnya. Tentunya ke 8 step tersebut itu saling berkaitan dan sebaiknya tidak ada salah satu yang di skip ya, agar tidak menimbulkan kegagalan nantinya ketika melaksanakan pembuatan startup. Mungkin dari saya pribadi sebagai pembuat video ya, selain daripada 8 step yang sudah kalian buat tadi, salah satu mungkin yang harus juga diperhatikan selain dari faktor-faktor seperti pinjaman, lalu ide kalian seperti apa, yang perlu diperhatikan menurut saya adalah gimana kuatnya niat dari kalian untuk menjalankan proses-proses tersebut. Karena ketika seseorang kehilangan niatnya entah mulai dari awalnya atau di tengah jalannya, tentunya itu tidak akan berdampak baik terhadap progres yang sudah dibuat. Entah mungkin kalian mau memulainya atau ketika di tengah jalan kalian kehilangan niat, tentunya progres yang sudah dibuat itu jadi buyar semua. Jadi saran dari saya sebagai pembuat video pun, sebelum melakukan semua hal ini, pastikan dari tekad kalian atau niat kalian sudah sangat kuat, sudah sangat matang, agar nantinya bisa meminimalisir yang namanya kegagalan di akhir gitu. Oke, mungkin dari saya untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Sekali lagi terima kasih bila kalian sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, juga subscribe untuk video ini, karena setiap like dan setiap subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini dan juga memenuhi beberapa kriteria lainnya. Oke, mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun kalian berada. Saya Fikri Sanudiniman pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.